Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan proyek UTS dari mata kuliah analisis proses bisnis dan proyek pengembangan perangkat lunak. Nah, kita langsung masuk aja. Judul dari laporan kita ini apa sih? Jadi ini tuh termasuk laporan awal dari mata kuliah analisis proses bisnis dan proyek pengembangan perangkat lunak aplikasi Easy Departure. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Fira Zabia dan rekan saya Devita. Mungkin kita langsung masuk aja ke pendahuluan. Nah, di bab satu ini kan ada pendahuluan ya. Nah, di pendahuluan itu adalah latar belakang. Saya akan menjelaskan secara ringkas aja, tanpa berlama-lama. Nah, di sini kan yang kita tahu kan sekarang itu orang lebih suka pakai aplikasi buat ngatur perjalanan ya. Tapi nyatanya itu prosesnya itu masih sangat ribet. Kadang tuh orang harus buka aplikasi yang berbeda-beda buat nentuin dia mau pesan tiket pesawat di aplikasi apa, kemudian juga reservasi hotel di aplikasi apa, kemudian juga pemesanan tiket pesawat di aplikasi apa, tour guide, dan bikin itinerary secara sendiri. Nah, aplikasi Easy Departure ini tuh hadir sebagai solusi all-in-one yang nyatuin 6 fitur modul utama, di antaranya ada pemesanan tiket hotel, pemesanan tiket pesawat, reservasi hotel, kemudian juga rekomendasi destinasi wisata, dan juga tour guide, serta itinerary otomatis dan etiket dan bukti booking. Nah, jadi aplikasi ini tuh cukup satu aplikasi aja buat atur semua hal dalam perjalanan yang secara praktis dan efisien. Sebelum mulai dikembangin, kita tuh melakukan analisis proses bisnis terlebih dahulu. Tujuannya itu buat melihat apa aja sih masalah yang sering dihadapi oleh para pengguna, kemudian juga kelemahan dari aplikasi perjalanan yang sudah ada, kemudian juga proses bisnis ini nantinya akan kayak gimana sih di dunia nyata gitu. Jadi dari situ tuh kita nemuin banyak celah yang bisa dibenerin untuk kayak sistem ini tuh yang nggak terintegrasi gimana ya gitu, juga kurangnya rekomendasi aktivitas dan itinerary yang masih manual gitu. Nah, project ini tuh dikembangin pakai pendekatan pengembangan perangkat lunak yang terstruktur. Nah, setiap fitur itu nanti dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan nyata pengguna dan alur kerja yang udah sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan begitu nantinya aplikasi Easy Departure ini nggak cuma fungsional dan enak dipakai, tapi juga siap adaptasi sama kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Oke, kita bisa langsung next ke ruang lingkup. Nah, kita akan bahas ruang lingkup yang kedua. Oke, jadi ruang lingkup dari pengembangan aplikasi Easy Departure ini itu mencakup pada penyediaan layanan perjalanan yang terintegrasi hanya dalam satu aplikasi saja. Nah, jadi itu aplikasi Easy Departure ini kan dirancang sebagai aplikasi all-in-one yang fokus pada layanan perjalanan yang sudah terintegrasi atau yang akan terintegrasi dalam satu aplikasi saja. Jadi pengguna nggak perlu pindah-pindah nih buat ngurus kayak pemesanan tiket pesawat, kemudian juga reservasi hotel itu. Nah, aplikasi ini kan, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dia itu mempunyai 6 fitur utama, yaitu di antara ada pemesanan tiket pesawat. Nah, jadi nantinya itu pengguna bisa cari dan pesan tiket pesawat langsung dari aplikasi, sesuai lokasi, tanggal, dan preferensi mereka. Kemudian yang kedua itu ada reservasi hotel, nah nantinya itu pengguna bisa cari penginapan, kemudian juga filter berdasarkan harga atau fasilitas, dan langsung booking. Nantinya itu data bookingnya juga tersimpan secara otomatis gitu. Nah, yang ketiga ada rekomendasi destinasi wisata, nanti aplikasi ini akan ngasih rekomendasi tempat wisata lengkap dengan info tiketnya, kemudian tujuan bukanya, dan estimasi waktu kunjungan. Ini tuh nantinya juga bisa disimpan ke daftar rencana gitu, jadi benar-benar menarik banget ya. Nah, yang keempat itu ada penyediaan tour guide. Nah, nanti itu setiap pengguna itu bisa milih tour guide yang profesional berdasarkan lokasi, kemudian juga bahasa dan rating. Nah, nanti itu semua tour guide ini sudah terverifikasi juga nih dengan aman gitu. Nah, yang keempat ada pembuatan itinerary otomatis. Nah, jadi nantinya tuh sistem akan bikin itinerary otomatis yang sesuai dengan tempat tujuan dan waktu yang dimiliki oleh pengguna, tapi itinerary ini tetap bisa disesuaikan oleh penggunanya masing-masing gitu. Nah, yang terakhir ada etiket dan bukti booking. Nah, nanti itu semua bukti pemesanan mulai dari tiket sampai reservasi hotel disimpan dalam satu sistem dan aman buat perjalanan. Oke, kita langsung aja berlanjut ke tujuan project. Nah, tujuan dari proyek pengembangan aplikasi Easy Departure ini adalah untuk menciptakan sebuah solusi digital yang mampu menyederhanakan dan mengintegrasi seluruh proses perencanaan perjalanan dalam satu platform berbasis mobile. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara spesifik tujuan dari proyek ini tuh mencakup apa aja sih. Nah, yang pertama itu mengembangkan aplikasi Android yang super user friendly dan terintegrasi. Kemudian yang kedua itu menyediakan fitur utama, di antaranya ada tiket pesawat, kemudian juga reservasi hotel, destinasi wisata, tour guide, itinerary otomatis, dan etiket. Kemudian yang ketiga ada menghilangkan kerumitan nih, karena harus buka banyak platform dulu berbeda saat merencanakan perjalanan. Yang keempat ada meningkatkan pengalaman pengguna dengan sistem yang praktis dan responsif. Kemudian ada juga menyimpan semua data perjalanan dalam satu database yang aman dan mudah diakses, mendorong inovasi pariwisata digital lewat aplikasi yang fungsional dan relevan. Nah, dengan begitu tuh nanti aplikasi Easy Departure ini diharapkan jadi solusi nyata yang membuat perencanaan perjalanan jadi lebih simpel, efisien, dan juga menyenangkan gitu. Oke, boleh lanjut di bab selanjutnya, di bab 2. Akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, kemudian di bab 2 ini yaitu analisa proses bisnis. Yang pertama yaitu ada SOP atau Standard Operating Procedure. Tujuan dari SOP ini yaitu memberikan panduan yang jelas untuk admin dan pengguna dalam mengelola pemesanan tiket pesawat, hotel, destinasi wisata, dan juga tour guide. Dengan SOP ini diharapkan proses pemesanan dan pembayaran dapat berjalan dengan lancar serta efisien, melewati aplikasi digital yang akan dibuat, sekaligus memastikan kontrol akses yang tepat berdasarkan verifikasi pengguna, agar semua transaksi aman dan data pengguna terlindungi. Yang pertama ini adalah SOP untuk registrasi dan login. Kemudian ada SOP untuk pemesanan tiket pesawat secara manual, yaitu sebelum aplikasi ini tersedia, dan proses ini masih dilakukan secara offline. Kemudian di sini SOP untuk pemesanan tiket pesawat secara digital setelah aplikasi sudah tersedia, dan proses ini dilakukan secara online. Kemudian di sini ada SOP untuk pemesanan hotel secara manual, yaitu sebelum aplikasi ini ada. Kemudian di sini ada SOP untuk pemesanan hotel digital, yaitu setelah aplikasi sudah tersedia. Kemudian di sini ada SOP untuk pemesanan destinasi wisata yang manual. Kemudian di sini ada SOP pemesanan digital untuk destinasi wisata. Kemudian di sini ada SOP untuk pemilihan tour guide sebelum aplikasi ini tersedia.
Kemudian di sini ada SOP pemilihan template setelah aplikasi ini tersedia. Di sini setelah itu ada SOP proses pembayaran. Kemudian di sini ada bagian alir atau diagram sistem. Yang pertama, kita mulai dulu dari registrasi atau login. User dapat memilih jika belum mempunyai akun dapat registrasi dan harus mengisi data registrasi. Kemudian akan menampilkan form login, lalu harus memasukkan email dan password, kemudian dapat masuk ke halaman beranda, kemudian harus memilih layanan pemesanan paket perjalanan, yaitu seperti tiket pesawat, booking hotel, tiket destinasi wisata, dan tour guide. User dapat memilih salah satu atau dua ataupun semuanya. Kemudian user dapat menyelesaikan pemesanan, kemudian melihat rencana perjalanan, kemudian melakukan pembayaran. Setelah itu baru dapat melihat bukti pemesanan dan selesai. Kemudian yang terakhir ada hasil analisis. Berdasarkan hasil ini, aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi perencanaan pemesanan perjalanan secara digital. Fungsi masing-masing yaitu yang pertama ada registrasi dan login, yaitu tahap awal penggunaan aplikasi dimulai dari proses registrasi bagi pengguna baru atau login bagi pengguna yang sudah memiliki akun. Kemudian ada navigasi serta pemilihan layanan. Setelah login, pengguna akan diarahkan ke halaman beranda yang berfungsi sebagai pusat navigasi. Kemudian di sini ada pemesanan layanan. Setiap layanan memiliki alur kerja tersendiri yang dijelaskan secara detail dalam SOP tadi. Kemudian ada penyelesaian pemesanan dan pembayaran. Setelah seluruh pemesanan layanan selesai, sistem akan menampilkan ringkasan perjalanan dan total biaya. Kemudian dapat melakukan pembayaran. Kesimpulannya yaitu dari analisis terhadap SOP dan bagian alir proses kami, dapat disimpulkan bahwa alur operasional sistem telah dirancang secara terstruktur, saling melengkapi dan berorientasi pada pengguna. Kemudian kita langsung saja lanjut ke bab 3. Oke, jadi di bab 3 ini ada hasil. Hasil itu kita terdiri dari proses bisnis. Nah, proses bisnis itu menggambarkan integrasi antara fungsionalitas pengguna dengan sistem yang berjalan secara otomatis, mulai dari pendaftaran hingga bukti pemesanan. Nah, ini tuh sama aja kayak SOP yang sudah kita bahas sebelumnya urutannya. Mungkin kita langsung masuk aja dengan ke gambarannya gitu ya. Oke. Kita langsung masuk aja ke gambaran dari proses bisnis ini. Dan saya akan menjelaskan di sini. Nah, jadi kita sudah menuangkan dalam bentuk proses model gitu ya. Nah, di sini tuh pertama-tama user itu mulai memasuki aplikasi dan dia memilih registrasi atau login. Misalnya kalau nantinya registrasi, dia harus mengisi data registrasi, email, dan password. Kemudian kalau login, nantinya dia akan menampilkan form login. Nah, jika user sudah registrasi, nantinya sistem akan memvalidasi data. Kemudian juga nantinya sistem akan menyimpan Gmail dan password. Kalau sudah register, dia langsung bisa si sistem ini nantinya akan menampilkan form login. Nah, setelah itu nanti pengguna bisa langsung memasukkan email dan password. Kemudian juga nanti sistem akan memverifikasi email dan password. Nah, setelah itu dia akan ngecek kalau misalnya salah, nantinya user disuruh memasukkan email password lagi. Kalau misalnya benar, nanti sistem akan menampilkan halaman beranda. Kemudian juga nantinya user akan memesan paket perjalanan. Setelah itu di sini ada 4 fitur utama. Boleh di scroll ke bawah. Nah, di sini tuh ada pemesanan tiket pesawat, reservasi hotel, destinasi wisata, dan pemilihan tour guide. Nanti itu user nggak harus memilih 4-4-nya, jadi mereka bisa memilih antara 2 atau 3 aja gitu boleh. Nah, setelah dia memilih dan memesan paket perjalanan, nantinya dia akan melihat rencana perjalanan dia nih, mau kemana, mau kemana, mau kemana gitu. Nah, setelah itu dia bisa langsung melakukan bayaran, kemudian sistem akan mengelola pembayarannya, dan sistem akan mengirim bukti pemesanan, serta nantinya user akan melihat bukti pemesanan atau etiket, dan kemudian dia selesai menggunakan aplikasi ini. Dan bisa lanjut di slide selanjutnya. Kemudian Oke, jadi di sini ada elisitasi yang akan dibacakan oleh rekan saya. di sini ada elisitasi tahap 1, yaitu berisikan analisa kebutuhan yang ingin sistem lakukan. Di sini kita mempunyai total 24 kebutuhan yang kita ingin sistemnya dapat lakukan. Kemudian beserta 8 untuk non-fungsional. Kemudian di sini ada elisitasi tahap 2, di mana kita menganalisa para kebutuhan ini berdasarkan mandatory, desirable, dan opsionalnya. Kemudian pada tahap ketiga, kita menganalisa kebutuhan berdasarkan kategori teknikal, operasional, dan ekonomik. Dan juga kategori itu mempunyai 3 levelan tertentu, yaitu high, medium, dan low. Kemudian ada elisitasi final. Di sini kami menyortir dan memilih-milih mana kebutuhan yang sangat dipentingkan untuk sistem kami. Dan kami mendapatkan 13 kebutuhan untuk kebutuhan fungsional dan 8 untuk kebutuhan non-fungsional. Oke, selanjutnya kita beralih ke pembahasan diagram use case. Di sini boleh di zoom, saya akan menjelaskan dari diagram use case yang sudah kita buat. Nah, di sini tuh kita mempunyai satu aktor yaitu user. Nantinya user itu pertama akan login dan register, kemudian juga yang kedua dia akan memesan paket perjalanan. Nah, memesan paket perjalanan ini nantinya udah include dengan 6 fitur utama yang sudah kita buat. Kemudian juga nantinya dia akan bisa melihat rencana perjalanan dia mau kemana. Kemudian yang keempat dia bisa langsung melakukan pembayaran. Dan melakukan pembayaran ini nantinya sudah include dengan mengelola pembayaran. Nanti sistem akan mengelola pembayaran tersebut, kemudian juga dia sudah include dengan mengirim bukti pemesanan. Nah, setelah itu nantinya user bisa langsung melihat bukti pemesanannya. Kita akan beralih ke spesifikasi use case. Nah, di spesifikasi use case ini saya sudah menjabarkan susunan dari use case tersebut yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, di sini yang pertama ada table login dan register. Sini saya akan menjelaskan secara singkat aja. Jadi di sini ada deskripsi singkat, pre-condition, flow of event, dan post condition. Nanti deskripsi singkat ini nantinya saya akan menjelaskan jadi proses login dan register akun ini agar pengguna dapat mengakses layanan sistem Easy Departure. Nah, kemudian precondition itu nanti user kalau misalnya belum login dalam sistem dan harus memiliki akses internet. Gitu. Untuk flow event ini nantinya seperti cara-cara dia untuk mengakses login itu gimana gitu. Untuk pre-condition ini nanti berhasil masuk ke sistem dan dapat menggunakan seluruh fitur yang tersedia sesuai hak akses. Kemudian boleh di scroll ke table selanjutnya.
Di sini ada memesan paket perjalanan. Jadi deskripsi singkatnya adalah memesan paket perjalanan yang mencakup tiket pesawat, hotel, destinasi wisata, dan tour guide. Nanti untuk precondition ini dia akan berhasil login ke dalam sistemnya gitu. Untuk post conditionnya, di sini ada data pemesanan tersimpan dan siap dilanjutkan ke tahap pembayaran. Oke, boleh di-scroll. Di sini ada melihat rencana perjalanan. Jadi di sini itu nantinya pengguna dapat melihat itinerary otomatis dari paket perjalanan yang telah dipesan. Kemudian juga preconditionnya yaitu sudah melakukan pemilihan paket perjalanan. Flow of event-nya nantinya dia akan membuka menu rencana perjalanan dan sistem menampilkan itinerary harian secara otomatis dan jadwal disusun berdasarkan lokasi wisata, waktu tempuh dan waktu singkat. Dan user juga dapat mengubah itinerary sesuai keinginannya. Post conditionnya adalah itinerary dapat disimpan dalam sistem dan dapat diakses kapan saja. Kemudian kita beralih ke table 44. Nah, di sini ada melakukan bayaran, nantinya itu user bisa melakukan bayaran untuk menyelesaikan pemesanan paket perjalanan. Nah, precondition itu yang menyelesaikan dan memilih paket perjalanan. Kemudian flow of event-nya itu yaitu nantinya user bisa membuka lampu pembayaran, kemudian juga memilih metode pembayaran apa yang ingin dia pakai gitu. Kemudian post conditionnya itu status pemesanan menjadi sudah dibayar dan pengguna memperoleh akses ke e-tiket. Selanjutnya ada mengolah pembayaran, ini dikelola oleh sistem. Jadi nantinya itu sistem akan mengolah proses pembayaran termasuk validasi dan pencatatan bukti pembayaran. Nah, itu untuk preconditionnya yaitu proses pembayaran telah dilakukan oleh user. Boleh di-scroll ke bawah. Nah, di sini ada flow of event, jadi nantinya sistem akan menerima data pembayaran, kemudian juga validasi pembayaran dan menyimpan dan mencatat status pembayaran. Nah, di sini juga yang terakhir ada melihat bukti pemesanan. Jadi di melihat bukti pemesanan itu nantinya user bisa mengakses juga e-tiket serta bukti pemesanan lainnya dalam sistem. Untuk precondition itu user sudah menyelesaikan proses pembayaran. Flow of event-nya yaitu membuka menu bukti pemesanan, sistem menampilkan e-tiket pesawat, hotel, destinasi wisata, dan tour guide, kemudian juga mengunduh dan atau mencetak bukti pemesanan. Untuk post condition-nya yaitu bukti pemesanan tersimpan dan dapat diakses kapan saja tanpa perlu email gitu. Oke? Mungkin cukup sekian presentasi saya dan rekan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.